Perlu diketahui video ini hanya merupakan prediksi dan teori yang beredar yang sengaja admin rangkum menjadi sebuah alur cerita. Dan silahkan jadikan video ini sebagai hiburan di waktu senggang. Yang suka dengan prediksi dan teori yang terkait cerita Boruto jangan lupa like, komen, dan bantu channel ini menuju 100.000 subscriber. Jika sudah, mari kita masuk ke videonya, let's go. Yo kawan, video ini merupakan lanjutan pembahasan video kita yang kemarin. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi hitam serta kawa-kawa dan udut jarum coklat jika ada. Dan jangan lupa juga pasang toa di telinga Anda agar suaranya terdengar sedikit agak ngebas. Jika sudah, ini dia ceritanya Brobot Cik Iwir-Iwir. Nah kawan, episode sebelumnya kita diperlihatkan dari para klan Otsutsuki baru yang sudah mulai bergerak untuk mencari keberadaan Momoshiki di bumi. Akan tetapi misi itu bukan hanya mencari esensi dari Momoshiki saja, tetapi juga mereka harus menemukan siapa yang sudah membawa esensi tersebut. Terlihat para Otsutsuki tersebut berangkat dengan limiter dari sebuah dimensi dari markas mereka menuju ke bumi. Sementara itu di sisi lain kita diperlihatkan Rock Lee dan para shinobi lainnya masih berada di lokasi pertarungan mereka melawan Shinju Matsuri. Lalu kemudian Sarada berkata, "Rock Lee, apa kau baik-baik saja? Mengapa kau begitu memaksakan untuk menguras semua cakra milikmu?" Rock Lee kemudian menjawab, "Sakura, jika aku tak memberikan tekanan lebih terhadapnya, mungkin saja kita semua tak akan membuatnya mundur dari tempat ini." Orochimaru, Sai dan lainnya terlihat mendekati Rock Lee dan menopang tubuh Rock Lee untuk dibawa kembali ke desa untuk diobati, begitu juga dengan tubuh Inojin. Shikade dan Chocho terlihat membawa tubuh dari Inojin, dan langsung pergi terlebih dulu dari tempat itu untuk langsung menuju desa Konoha untuk segera membawa Inojin ke rumah sakit Konoha. Orochimaru kemudian berkata, "Sakura, bawalah Rock Lee kembali ke Konoha sementara aku akan coba menyusul ke tempat Himawari berada dan ingin memastikan jika dia baik-baik saja." Sakura dan Sai langsung membawa Rock Lee pergi dari tempat itu sementara Orochimaru langsung bergegas pergi ke tempat Himawari berada. Setelah adegan itu diperlihatkan, lalu kemudian adegan berpindah kepada seorang Himawari dan kawan-kawan yang belum beranjak dari tempat tersebut. Boruto kemudian berkata, "Himawari, apa kau baik-baik saja?" Lalu Kawaki berkata juga kepada Himawari dengan berkata, "Iya Hima, apa kau tidak apa-apa? Aku sangat khawatir dengan keadaanmu." Setelah momen itu tiba-tiba saja Himawari terjatuh lemas setelah bertarung melawan Jura dan kembali ke mode normal. Boruto dan Kawaki yang melihat itu sontak kaget dan khawatir, lalu mereka langsung mendekati tubuh Himawari yang ada di situ. Lalu Kawaki memeluk tubuh dari Himawari dan langsung membawanya pergi dari tempat itu. Terlihat ekspresi Boruto yang merasa sedih dengan apa yang baru saja terjadi ketika adik sematawayangnya dipeluk oleh orang lain dan tak mengatakan sesuatu apapun kepadanya. Orochimaru yang sudah sampai di tempat pertempuran tersebut hanya melihat dari balik pohon dan yang terlihat hanyalah ada Boruto dan Garaga saja. Lalu Orochimaru berkata, "Di mana Himawari dan penyusup itu? Kenapa hanya ada Boruto dan ular miliknya saja?" Lalu Orochimaru langsung bergegas pergi dan kembali ke desa Konoha dan berniat untuk melanjutkan penelitiannya kembali. Lalu kemudian Boruto yang masih merasa sedih lalu berkata kepada Garaga, "Garaga, ayo kita pergi dari tempat ini dan aku harap kau mau menemaniku untuk mencari cara agar aku bisa membebaskan ayah dan paman Sasuke." Kemudian Garaga menjawab dengan berkata, "Ya, dengan senang hati saya pasti akan membantumu dan akan selalu menemanimu karena kau sudah kuanggap sebagai temanku Boruto." Kemudian terlihat mereka berdua pergi dari tempat itu dan melanjutkan perjalanan mereka. Setelah momen tersebut kita diperlihatkan para shinobi desa Komogakure yang sedang patroli di desanya. Dengan tiba-tiba saja seorang Code berniat memasuki desa tersebut dan langsung ditahan oleh Omoi dan shinobi lainnya. Kemudian Omoi bertanya, "Siapa kau, ada keperluan apa kau datang kemari?" Code lalu kemudian menjawab dengan berkata, "Aku hanya ingin bertamu dan hanya ingin mencari suasana baru." Lalu salah satu shinobi itu melaporkan kejadian itu kepada pimpinan mereka, yakni Darui sang Raikage desa tersebut. Shinobi itu berkata, "Tuan Raikage, di tempat kami ada seseorang yang mencoba masuk desa dan sepertinya ciri-cirinya sama seperti yang dikatakan shinobi Konoha sebelumnya."
Kemudian Darui berkata kepada mereka, kalian tahan dia dan jangan kalian menyerang dia sebelum aku datang ke tempat itu. Darui pun lalu berkata dalam hatinya, ini akan sangat merepotkan kami mengingat jika memang dia buronan yang dicari pihak Konoha. Kemudian kita diperlihatkan kembali kepada Omoi dan shinobi lainnya yang masih berada di tempat tersebut. Code kemudian berkata, apakah di desa ini memiliki informasi tentang sebuah kuil legenda, dan aku hanya ingin tahu informasi itu dan sekaligus ingin bertamu ke desa ini. Omoi kemudian menjawab pertanyaan Code dengan berkata, apa maksudmu, kami tidak mengerti dengan apa yang kau bicarakan. Terlihat Omoi dan para shinobi Komogakure lainnya bersiap-siap jika akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Code kemudian berkata kembali dengan berkata, apa ini cara desa kalian menyambut seorang tamu? Omoi lalu menjawab, kau bukanlah tamu yang harus dihormati dan aku tahu siapa sebenarnya kau ini. Kemudian Omoi langsung mau menyerang Code dengan pedangnya, akan tetapi salah satu shinobi yang ada di sampingnya langsung menahan Omoi agar jangan menyerang Code sebelum Raikage tiba di tempat itu. Salah satu shinobi itu berkata, kau tahan dulu pedangmu Omoi. Raikage sudah berpesan agar jangan menyerang dulu sebelum dia datang ke sini. Omoi kemudian langsung menahan serangannya dan mengurungkan niatnya untuk menyerang Code. Akan tetapi upaya mereka justru akan menjadi malapetaka buat mereka. Alhasil ternyata Code lah yang menyerang mereka lebih dulu. Code kemudian langsung mengaktifkan karma di tangannya dan sontak langsung berpindah menggunakan teknik Sumeato. Kemudian terlihat Code yang sudah berada di depan Omoi dan langsung menyerangnya menggunakan tangan besi miliknya. Sontak Omoi yang terkejut dengan kedatangan Code secara tiba-tiba, lalu Omoi menangkis serangan Code dengan pedang miliknya. Code lalu melemparkan besi-besi hitam ke arah para shinobi tersebut dan terlihat beberapa shinobi tertembus besi hitam tersebut. Akan tetapi Omoi berusaha untuk menghindari besi-besi hitam tersebut. Tanpa dia sadari Code seketika itu juga sudah berada di samping dari seorang Omoi dan langsung memukulnya tepat di pipinya. Yang sontak saja membuat Omoi harus terlempar beberapa meter ke samping. Tak hanya berhenti di situ saja, Code langsung menyerangnya kembali dengan tangan besi miliknya. Nah, sebelum tangan Code menyentuh tubuh dari seorang Omoi, tiba-tiba saja sebuah tendangan langsung mengarah dan mengenainya tepat di kepala dari seorang Code. Terlihat bahwa tendangan itu berasal dari sang Raikage yakni Darui yang sudah sampai di tempat tersebut. Darui lalu membangunkan Omoi dan berkata kepada Code dengan berkata, kau tidak bisa kabur dari sini penyusup sialan, Komogakure tidak akan membiarkan ancaman sepertimu berkeliaran, kau adalah seorang kriminal yang dicari desa Konoha. Lalu Darui melanjutkan perkataannya, apa yang kau harapkan dan kau inginkan dari desa ini? Kemudian Code berkata, aku hanya ingin tahu informasi mengenai sebuah kuil kuno yang dimana di dalamnya terdapat artefak yang penting buatku. Kemudian Darui berkata, kami tidak pernah tahu tentang informasi itu dan kau tak akan pernah mendapatkan itu dari kami. Tanpa basa-basi Darui segera melepaskan serangan petir hitam ke arah Code, tetapi Code menghilang dalam sekejap dan muncul di belakang Darui menggunakan tanda cakar. Darui berhasil memblokir serangan ini dengan pedangnya yang dialiri listrik, menunjukkan bahwa dia tidak kalah cepat dari lawannya. Omoi dan para shinobi lainnya mulai membantu Raikage dengan menggunakan jutsu mereka masing-masing. Akan tetapi Code mampu menumbangkan mereka dengan cepat. Kemudian Darui berkata, kau memang orang yang tak waras dan kau hanyalah makhluk yang berkasta rendah. Lalu terlihat Code yang mendengarkan perkataan dari Darui kemudian membalas perkataan Darui. Jika aku memang terlihat seperti apa yang kau katakan tadi, setidaknya kau bisa buktikan itu kepadaku. Jika omonganmu itu memang benar, justru kaulah yang terlihat lemah Raikage. Code kemudian menciptakan lebih banyak tanda cakar dan melompat ke udara, menyerang Darui dari berbagai arah. Darui merespons dengan melakukan Gale Style yakni laser Circus, yang mana itu bisa menembakkan serangkaian laser berbasis petir yang mengarah ke semua tanda cakar Code. Meskipun Code berhasil menghindari beberapa serangan itu, akan tetapi, salah satu laser mengenai bahunya yang menyebabkan luka bakar. Code lalu berkata, sial, aku harus lebih hati-hati dalam menghindari serangan petir itu. Sementara di sisi lain kita diperlihatkan kepada para Otsutsuki yang sebentar lagi sampai ke bumi. Di sela-sela perjalanan itu kemudian Akarui berkata, kita harus cepat sampai ke bumi dan harus cepat mendapatkan Momoshiki. Tenraka kemudian menjawab, kita sebaiknya awali misi kita dengan bertanya kepada para makhluk yang ada di bumi. Lalu adegan memperlihatkan Momoshiki yang merasakan sebuah energi besar yang menuju ke bumi.
Kemudian Momoshiki berbicara kepada Boruto di alam bawah sadar Boruto. Kemudian Momoshiki berkata, "Boruto, sebaiknya kita hati-hati karena aku merasakan sebuah energi yang menuju ke planet ini." Boruto kemudian bertanya kepada Momoshiki, "Apa maksudmu itu Momoshiki? Energi siapa yang kau maksudkan itu?" Lalu Momoshiki menjawab dengan berkata, "Sepertinya ancaman besar akan menanti kita Boruto, sebaiknya kita harus bersiap-siap untuk menyambut mereka." Momo kemudian melanjutkan perkataannya, "Esensi ini sepertinya dari bangsaku dan mereka sepertinya sedang mendapatkan misi." Boruto kemudian bertanya kembali, "Apa mereka dari bangsa Otsutsuki sama sepertimu dan apa sebenarnya tujuan mereka datang ke sini?" Terlihat Momoshiki hanya terdiam dan tidak menjawab pertanyaan dari Boruto. Adegan kemudian kembali lagi memperlihatkan Code yang masih terus bertarung dengan Raikage tersebut. Tidak berhenti di situ, Darui menunjukkan keahliannya dengan water release dan memanggil water release water dragon dan menciptakan naga air besar yang menyerang Code. Sontak saja Code mencoba menggunakan tanda cakar untuk menghindar. Akan tetapi naga air terus mengikutinya dan berhasil menghantamnya, membuat Code terlempar ke tanah. Kemudian Code bangkit dengan susah payah, lalu Code menunjukkan segel karma putih di tangannya, menandakan bahwa pertarungan belum selesai. Pertarungan berlanjut dengan intensitas yang meningkat. Kemudian dengan Darui mengelilingi tubuhnya dengan petir hitam dan Code menggunakan semua kekuatannya. Kedua shinobi menunjukkan kemampuan luar biasa mereka, menghancurkan hutan di sekitar mereka karena dampak pertempuran. Setelah momen itu kita diperlihatkan kepada para Otsutsuki baru yang sudah sampai ke bumi dan sudah berada di desa Sunagakure. Ketika mereka tiba di desa Sunagakure, desa yang terkenal dengan benteng pasirnya dan para shinobi yang tangguh, mereka langsung disambut dengan kecurigaan. Namun mereka tidak menunjukkan niat permusuhan langsung dan lebih memilih menyelidiki desa secara diam-diam. Lalu kemudian dalam pencarian mereka, Akarui dan Tenraka menemukan jejak keberadaan Momoshiki yang samar-samar. Tetapi setiap langkah membawa mereka lebih dalam ke dalam intrik dan rahasia yang tersembunyi di Sunagakure. Para shinobi Sunagakure, termasuk Kankuro dan para pasukan elit lainnya mulai menyadari kehadiran dua Sutsuki tersebut. Kankuro dan para shinobi elit lainnya kemudian melihat seseorang yang tampaknya asing bagi mereka. Terlihat dua sosok itu sangat mirip dengan sosok yang pernah Naruto dan Sasuke hadapi sebelumnya. Kankuro lalu berkata kepada mereka berdua dengan berkata, "Siapa kalian? Sepertinya kalian bukan makhluk dari bumi. Apa tujuan kalian ke desa kami?" Akarui kemudian menjawab dengan berkata, "Aku adalah Otsutsuki yang sedang mencari informasi tentang orang yang sudah membawa esensi dari teman kami. Apa kalian tahu informasi itu?" Kankuro kemudian menjawab, "Apa yang kau maksudkan itu? Kami sama sekali tidak tahu informasi yang kau maksudkan." Kankuro dan para shinobi lainnya langsung bersiap jika terjadi sesuatu yang tidak mereka inginkan. Kankuro yang terlihat langsung mengeluarkan boneka miliknya dan bersiap-siap jika mereka tiba-tiba menyerang mereka. Akarui dan Tenraka yang menganggap dan melihat jika mereka akan menyerangnya seketika saja mereka langsung bergerak. Kemudian situasi menjadi semakin tegang ketika Akarui dan Tenraka harus menghadapi tantangan dari shinobi lokal sekaligus mengejar tujuan utama mereka. Pertarungan tak terhindarkan pun terjadi, memperlihatkan kekuatan luar biasa dari kedua Sutsuki ini. Akarui dan Tenraka dengan mudahnya mereka langsung dapat menumbangkan beberapa shinobi Sunagakure. Kankuro kemudian menggunakan dua boneka utamanya, Karasu, Gagak, dan Sanshuo, Salamander, untuk menyerang Akarui dan Tenraka. Dia memanfaatkan strategi yang menggabungkan serangan fisik dan jebakan racun dari boneka-bonekanya, berharap bisa mengalahkan musuh yang kuat ini. Di tengah-tengah pertarungan itu lalu Kankuro berkata, "Siapa sebenarnya mereka? Kenapa mereka begitu kuat dan mata mereka mirip seperti mata Sasuke yang telah hancur?" Nah kawan, setelah momen tersebut diperlihatkan dengan tiba-tiba saja adegan harus berakhir di sini dulu. Buat kalian semua yang suka dengan prediksi maupun teori serta fakta di channel ini, jangan lupa berlangganan dan stay terus di channel ini. Yang sudah like dan subscribe, admin doakan semoga kalian masuk ke dalam surga, amin.